Oke, baiklah kita berikan tepuk tangan untuk Pak Edi. Terima kasih banyak. Bagi yang mau bertanya, ditahan dulu ya. Nanti kalau bisa dicatat dulu, nanti setelah ketiga narasumber sudah memberikan masing-masing pendapat dan pengingatnya, nanti bisa kita mulai sesi tanya jawab. Baik Pak, tanpa membuang waktu lagi, kita panggil yang kedua, Pak Freddy Milo. Silakan Pak. Oke. Ini waktu dengan Eko Indarto, ini pada waktu di Gramedia Matraman, Adil, pada waktu di Bumi Putra. Oke. Jadi saya mau coba sampaikan, saat ini nasabah asuransi ya pada kebingungan. Pada umumnya mereka awam dan lugu ya, mereka tidak tahu menahu mengenai apapun mengenai kondisi building ya. Jadi adapun yang mereka tahu hanya potong-potong saja, itu yang saya pahami. Jadi saya mau coba sampaikan konsep perjalanan keuangan yang saya yakini dan berdasarkan apa yang saya baca di literatur buku-buku yang saya miliki dari buku saya terakhir ya. Asuransi ibarat kereta api, asuransi dan investasi. Jadi begini, oke, investasi pasti begini. Jadi kalau katakanlah misalnya kita cuma punya investasi saja, suatu saat kita meninggal di sini, tujuan keuangan tidak tercapai. Ya, tujuannya 10 miliar, mati di sini tidak tercapai. Kalau asuransi, tujuan keuangannya 10 miliar, tapi nggak mati-mati. Ya, jadi nggak tercapai juga. Konsepnya adalah musuh punya dua. Jadi mati di mana saja, uangnya keluar. Ya, investasi dan asuransi. Tetapi tolong jangan dicampurkan. Tidak pernah bertemu dia, karena konsepnya beda. Yang satu untuk pengembangan dana, yang satu lagi untuk perlindungan diri. Oke, sama ya, saya sampaikan. Saya pikir ini asuransi adalah backup. Mengapa unit-link booming? Ya, penjual melakukan selling, ini yang saya dapat di pasar. Begitupun juga sama yang diamati oleh Bang Adil Akbar ya, bukunya dengan shocking unit-link ya, dan sudah miliki. Kemudian nasabah apa? Melakukan misbuying. Itu terjadi hampir 100%, 98,2% nasabah yang membeli unit-link keliru, dia tidak paham. Silakan. Mengapa beli unit-link? Kalau saya tanyakan dalam saya punya pertanyaan buku saya, apakah nasabah sudah merencanakan untuk membeli asuransi sebelum tawarkan unit-link? Tidak. Apakah nasabah telah membaca dan memahami dengan benar kondisi dan persyaratan polis asuransi? Tidak. Apakah nasabah sudah mempelajari dan memahami jenis investasi dan di mana dana investasi tersebut dikembangkan? Tidak. Jadi, apa tujuan nasabah membeli unit-link? Untuk berasuransi atau berinvestasi? Kebanyakan bilang untuk berinvestasi. Kalau disuruh beli asuransi aja, mungkin tidak. Oke, unit-link apa sih unit-link? Ini saya ambil di salah satu orang CFP juga, proteksi sama investasi. Kalau saya lapornya proteksi, investasi reksadana atau investasi lainnya, nanti saya coba kupas, adalah unit-link. Unit-link, uang Anda diputarkan oleh Anda setorkan kepada perusahaan asuransi, kemudian oleh perusahaan asuransi bagian pos investasinya disampaikan ke manajer investasi. Itu kalau reksadana. Tapi kalau bukan reksadana, nanti Anda lihat. Saya tahu di mana. Apakah si nasabah tahu ini? Banyak yang tidak tahu. Ya, kita coba lihat kan. Lanjut. Nah, ini daftar hukumnya. Ya, daftar hukumnya unit-link. Laporan Badan Pengawas Atas Bapak LK 104 26 dalam putusan terakhir saya lampirkan juga. Apa yang disampaikan? Investasinya. Sampaikan strategi investasi unit-link dapat berupa 1, 2, 3, 4, 5. Di sini disampaikan apabila perusahaan asuransi jiwa melakukan investasi pada aset subdana, surat berharga bersangkutan dengan tempo sekian, dan atau unit penyertaan reksadana pasar uang. Ini pasar uang, di sini apa? Pendapat tetap, di sini saham, di sini campuran, di sini syariah. Jadi ada 5 konsep investasinya, yaitu subdana dan atau reksadana. Ya, 3 jenis-jenisnya. Oke.
Kelebihan unit link buat nasabah, pertama, hemat otak, hemat waktu soal. Hemat waktu, lebih praktis, dia nggak perlu ke dua tempat. Dia nggak perlu ke asuransi, nggak perlu ke MI, ya. Hemat otak, tidak pusing betul, ya. Kemudian hemat return, lebih mahal, ya, sudah diakui ya. Unit link versus others. Term life, whole life, endowment, depository, bisa nggak dibandingin? Apple to apple? Nggak bisa. Kenapa? Karena memang produknya beda. Lantas bagaimana untuk membandingkannya? Mesti apa? Dibongkar. Dia punya produk dibongkar semua satu-satu. Apa sih isinya unit link? Oh ini. Oke, kalau katakan isinya ini berarti kita ambil yang ini. Ya, investasinya apa? Oke, ini saham, berarti kita ambil saham. Jadi mesti kupas, mesti dibongkar semuanya di dalam dalamnya. Jadi ini saya tidak bisa bandingkan. Ya. Tapi kalau misalnya mau dibongkar gitu, bisa. Nah, ini dari Priyadi.net hasil investasi terpisah, ya, unit link. Ini dari TGRM, orangnya di sini, dia tulis di kompas.com, ya, hasilnya beda, ya. Independent Financial Planner, member INPC. Apa pendapat mereka? Pendapat mereka dalam buku saya yang terakhir beli unit link apa untungnya yang baru terbit kemarin tanggal 5 Oktober, ya. Tidak ada satupun independent financial planner di Indonesia, bahkan di dunia sekalipun, yang mengatakan berinvestasi di asuransi itu tidak. Bahkan mereka menyatakan dengan tegas spread in apa itu BTS ya, buy term and invest different. Bahkan agen-agen perusahaan asuransi tertentu mengatakan demikian. Jadi Pak Taufik, nama Bapak saya catat ya, dan saya masukin dalam buku saya Pak. Ya, Requina juga sama, aja apa juga saya masukin. Jadi tidak ada satupun buku yang saya temukan terkait itu, tidak ada yang mengatakan bahwasannya please invest in insurance industry, tidak ada. Bahkan si orang asuransi asuransi jiwa mengatakan si Bell Lapid nih, investor buy term, invest different. Ini semua buku-buku yang saya kutip yang ada dalam buku saya, semua mengatakan tidak. Rule of thumb up, ya. Apa? General individual will be better if she buys term insurance atau pure protection and maintains her investment spread from her life insurance. Nah, ini kadang-kadang agen punya omongan nih. Kenapa dia tidak mau jual term? They may argue that buying term insurance is a waste of money because you have nothing at the end of the term. Ya, this of course is not true. Ya, you bought apa? Target protection against it ya. Jadi kemudian sampaikan lagi, you were just lucky. Kemudian sini sampaikan apa? Sini. However, precisely because commission are lower, agents have less incentive to persuade you to buy a term policy. Tambah lagi sini. Without question, invest the rest. Go with term. Tambah lagi juga nih. When you buy term insurance, more of your money is going to pay the product rather than the commission.